Selamat datang di channel Singgih Solution. Pembahasan soal-soal fisika SMA kelas 11 pada kinematika gerak asesmen 1. Baik, kita jawab asesmen 1. A. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Perhatikan data kecepatan gerak mobil pada lintasan lurus berikut. Ini mobil A, B, C, D. Yang ini tabel apa? Kecepatan awal dalam kilometer per jam. Yang ini kecepatan akhir. Mobil yang bergerak lurus berubah beraturan adalah mobil yang mana? Baik ya, kita tahu gerak lurus berubah beraturan dari GLBB ya. Itu apa syaratnya ya? Nah, ini memiliki ya, memiliki nilai apa? Nilai perubahan kecepatan ya, kecepatannya berubah ya, atau velocity-nya ya. Kita uji ya. Yang A, ini kecepatan awalnya 60, ini 80, berarti berubah, berarti A betul ya. A betul. B, awalnya 90, akhirnya 90, berarti GLB ya. Yang B salah. Yang C, mobil C kecepatan awalnya 40, kecepatan akhirnya 0 atau berhenti, berarti berubah, berarti C adalah betul ya. Jawabannya ini ya. Berarti A dan C ya. Berarti yang mana? A dan C. A dan C. Berarti yang B ya. Nomor 2. Sebuah partikel mengalami perlambatan 15 meter per sekon kuadrat, sehingga kecepatan partikel berubah dari 50 meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. Jarak yang dilewati partikel selama mengalami perubahan kecepatan sebesar berapa meter? Partikel di sini mengalami apa? Mengalami gerak lurus berubah beraturan ya, gerak lurus berubah beraturan. Karena apa? Terjadi perubahan kecepatan ya. Tadinya V0 nya berapa? 50 meter per sekon menjadi, berarti ini VT ini ya, 20 meter per sekon. Sedangkan perlambatannya berarti ini ya, A ya. Perlambatan berarti negatif ya, 15 meter per sekon kuadrat ya. Yang ditanyakan apa ini ya? Jarak, berarti S-nya itu berapa ya? Ya. Nah, rumusnya ya, pakai rumus ini ya. Gak boleh lupa nih ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikalikan A dikalikan S ya. Tinggal masukkan saja ya. VT-nya kan ini, V0-nya ini ya, plus 2, A-nya kan min 15 dikalikan S ya. Ini pindah ruas ya, berarti berapa? Ini kan 30 S sama dengan ini kuadratkan ya, berarti 2500 dikurangi ini kuadrat 400, berarti sama dengan berapa itu? 2100 ya. Nah, maka S bisa dicari ini ya, 2100 dibagi 30 ya. Ora ini. Jadi 70 ya. Satuannya apa? Meter. Seperti ini ya. 70. Yang D ini ya. Nomor 3. Sebuah objek bergerak dengan kecepatan awal sebesar V meter per sekon. Jika objek tersebut dipercepat hingga kecepatannya menjadi 3 kali kecepatan awal dan berpindah sejauh X meter. Percepatan objek tersebut selama mengalami perubahan kecepatan sebesar berapa ya? Ini pilihannya ya. A, ini ya, B, C, D, E. Baik ya, kita jawab. Berarti objek ini melakukan apa?
gerak lurus berubah beraturan ya. GLBB ya. Dimana V0-nya sama dengan ini ya, V, meter per sekon. VT-nya 3 kali ya, 3 kali V0. Sedangkan V0-nya kan ini, berarti 3 V ya, satuannya meter per sekon. Berpindah berarti S. S-nya sama dengan X ya. Yang ditanyakan apa? Ini percepatannya ya. A-nya berapa ini ya? Nah, ini memakai apa rumusnya? Pakai ini ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikalikan A dikalikan S. Kita masukkan saja ya. VT-nya kan ini, kita kurung 3 V kuadrat, V0-nya V kuadrat plus 2 ya. A, S-nya kita ganti X ya. Sudah, ini kita sederhanakan, ini kan 9 plus 2X dibalik A ya. Nah, dari sini A bisa dicari ya. A berarti per berapa ini? Ini per 2X. Yang ini dikurangi ya. 9 kurangi 1 kan 8 ya. 8 bagi 2 ya 4 ya. Berarti 4 V kuadrat per X ini ya. Seperti ini jawabannya ya. Satuannya meter per sekon kuadrat ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Nah, kita sesuaikan jawabannya ya. 4V kuadrat per X ya. Nah, jawabannya yang mana? Jawaban yang B ya. 4V kuadrat per X ya. Seperti itu. Nomor 4. Mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam pada jalanan yang lurus. Tiba-tiba supir melihat pohon tumbang di depan mobilnya. Jarak antara mobil dengan pohon tumbang saat itu sejauh 86,5 meter. Oleh karena supir masih terkejut, supir tersebut membutuhkan jeda 1 detik untuk menginjak rem. Setelah itu, mobil mengalami perlambatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Pernyataan berikut yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah yang mana? Baik ya, kita buat sketch pergerakan mobil ya. Katakanlah ini ya. Seperti ini. Ini mobilnya ya, di sini ada pohon. Kata ini pohonnya di sini, ini pohonnya. Ya. Dia di sini mula-mula kata ini A, ini B, ini P pohon. Ini dia GLB. GLB. Waktunya berapa nih? TAB-nya ini kan jeda ini ya. Berapa ini? 1 detik. 1 detik. Sedangkan V-nya berapa? V-nya kan 90 ya. VAB tentunya ini ya. 90 km per jam ya. Kita buat meter per sekon ya. Ini 3600 ya. Kita coret. Berarti VAB-nya apa ini? Ketemu 25 ya. 25 meter per sekon. Ini. Setelah itu nginjak rem ya. Berarti ini GLBB di sini ya. Di sini terjadi gerak lurus berubah beraturan ya karena direm. Ini dia perlambatan, berarti negatif. Negatif berapa? Negatif 5 seperti ini ya. Nah, sedangkan ini ke sini, ya ini aja ini ya. Sedangkan ini ke sini. Nah, dari pohon ini jaraknya adalah berapa itu? Jaraknya 86 ya di sini ya. Tulis saja nih 86,5 ya. 86,5 meter. Berarti kita mencari jarak ini ya. Dari B ini ke sampai pohon. Ini pohonnya ya. Jadi kita cari dulu ini. Jarak AB ya. Nah, pakai ini ya. SAB ya. Ini kan merupakan GLB. Berarti kan V dikalikan T ya. V-nya VAB di sini ya.
Berarti kan 25 dikalikan T-nya berapa? Jeda tadi ya, 1. Berarti sama dengan 25 meter seperti ini. Sekarang kita tahu berarti ini S ini ya. Ini tulis saja, ini kita analisa lintasan BP ya. BP itu termasuk GLBB ya. Berarti berapa ini? SBP-nya berapa? SBP-nya berapa? SBP-nya tentunya ya 86,5 dikurangi 25. Berarti sama dengan berapa ini? 61 ya. 61,5 meter. Ini pohonnya. Sedangkan mobil kan bergerak terus ya. Mobil nanti berhentinya di sini atau di sini ya. Katakanlah ini kita C aja ya. C-nya kita cari. C-nya duduk di sini atau di sini. Kalau C-nya itu kan berhenti kan ya. Kalau di sini berarti nabrak. Kalau di sini berarti belum nabrak ya. Nah, kita analisa ini BC ya, juga GLBB juga ya. Rumusnya apa ini? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikalikan A dikalikan S ya. Nah, S ini yang kita cari ya. S-nya SAC. Sedangkan C itu belum tahu. Belum tahu ya, di sini atau di sini ya. Nah, tentunya kalau ini VT-nya jelas karena dia direm, perlambatan akhirnya berhenti. Berarti ini 0 ini ya. Ini 0, nanti kita uji ya. Berarti ini 0. V0-nya jadi V di sini. Yang GLB tadi berarti 25. 25 kuadrat ditambah 2. A-nya berapa? Di sini min 5 ini ya. Ini SAC ini ya. Dari sini SAC-nya bisa dicari ya. SAC sama dengan berapa ini? 625 ya. 625 ya. Dibagi ini kan 10 ya. Dibagi 10. Berarti sama dengan berapa? 62,5 meter. Artinya apa? Sedangkan ini kan tadi ini kan 61. Ini ke sini kan 61. Nah, dari pohon di sini 61. 61,5. Sedangkan berhenti dia di 62 di sini. Loh, di sini berhentinya ya. Jadi di sini. Nah, di sini sampai sini di berapa? 62, 62,5. 62,5. Berarti apa? Tertabrak ini ya. Ketabrak karena berhentinya sampai sini. Ya, pohonnya melewati pohon ya. Berarti ini menjadi apa? Pohonnya tertabrak ini ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Nah ini mobil menabrak pohon tumbang, betul ya. Mobil berhenti di depan, berarti di sini salah, harusnya di belakang ya. Tertabrak akhirnya ya. Jadi jawaban yang A ini ya. Oke. Cukup jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Dua mobil bergerak dengan kecepatan 15 dan 20 secara bersamaan pada posisi awal yang sama. Setelah kedua mobil bergerak selama 30 detik, jarak kedua mobil tersebut sejauh berapa ya? Baik ya, ini kita ilustrasikan seperti ini ya. Awalnya sama ya, katakan ya, ini yang mobil A ya, ini VA. Yang ini katakanlah ini VB. Yang A berapa itu? Yang A 15 meter per sekon. Yang B 20 meter per sekon ya. Berarti cepat ini kan ya. Nah, berarti lintasannya ini ke sini sampai sini. Yang ini sampai sini aja ya. Nah, ini A, ini B. Yang ditanyakan ini berapa ini ya? Ini berapa ini ya? Ini termasuk apa di? Ini GLB nih ya, GLB gerak lurus beraturan. Ini juga GLB juga ini ya. Nah, ya. Oke, untuk A ya, ini
katakanlah ini SA-nya ini berapa di sini ya. Ini SA-nya berapa? SA kan GLB V A dikalikan dengan T ya. Maka SA sama dengan VA-nya berapa? 15. T-nya ini ya, T-nya 30. Jadi kan 450 meter ya. Sedangkan yang ini SB-nya ini SB ya. GLB juga SB sama dengan VB dikalikan T. VB-nya berapa? Ini 20. T-nya berapa? T-nya 30. Berarti kan sama dengan berapa? Ini 6 ya, 600. Satuannya meter. Ya, jarak kedua berapa ini ya, dikurangi aja ya. Jaraknya berarti SB dikurangi SA. Seperti ini. 600 dikurangi berapa? 450. Sama dengan 150 meter ya. Ini sederhana ini ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Yang mana? Yang B ya. Nomor 6. Bola tenis dijatuhkan dari gedung setinggi 10 meter. Bertepatan dengan jatuhnya bola tenis, bola sepak dilempar ke atas satu garis lurus dengan bola tenis dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah yang mana ya? Di mana G 10 meter per sekon kuadrat. Baik, kita buat sket ya. Nah, katakanlah garis lurusnya seperti ini. Ini ke sini. Ini dijatuhkan ya. Ini dijatuhkan. Yang ini ke atas, ada kecepatan. Katakanlah ini S sepak ya, bola sepak S. Berarti VS-nya di sini berapa? VS-nya 10 meter per sekon. Tenis singkatan T ya. Yang kita asir aja, ini kita asir, yang ini tenis. Tenis ini GLB ya, gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas itu V0-nya 0 ya. Nah, ini ke bawah, nanti ketemu di sini, katakanlah ini ya. Di sini. Ini bola tenis, yang ini bola sepak. Seperti ini. Sedangkan bola tenis dijatuhkan di sini. Ini 10 meter. Berarti katakanlah ini hanya ini HT aja nih, ini HT ya. Yang ini ke sini hanya HS saja ya. Berarti kan ini ditambah ini kan sama dengan ini kan ya. Berarti di sini H itu, sini aja ya. H itu kan sama dengan HS ya. HS ditambah HT. Baik ya, ini kita definisikan ya, yang ini ya. Ini kita definisikan sini aja. Ini HT ya. HT itu kan ini merupakan apa? Gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas. Rumusnya apa ini? V0T ditambah setengah GT. Ini G ya. Ini GT kuadrat. Gerak jatuh bebas kan V0-nya 0. Berarti ini 0 ini ya. Kita masukkan aja ya. Ini HT sama dengan setengah. G-nya ini berapa? G-nya kan ini kan 10. 10 dibagi 2 berarti kan 5 ini ya. 5 ini T kuadrat. Sedangkan sekarang yang HS. HS itu merupakan apa? Gerak vertikal ke atas. Rumusnya ya. Rumusnya HS sama dengan V0 dikalikan T. Karena ke atas
A-nya kita ganti min G ya, karena ke atas. Jadi min setengah G T kuadrat, karena gerakannya kemana? Ke atas. Ya, A kita ganti dengan min G. Menjadi ini ya. HS. HS-nya berapa ini? HS-nya kita tulis HS saja ya. Fenolnya kan ini ya. Ini fenolnya ini. Sama dengan berapa? 10 dikalikan T. G-nya kan 10. 10 dibagi 2 itu 5 ya. Selanjutnya kita masukkan di sini. Ini kita masukkan di sini. Ini kita masukkan di sini. Hatinya di sini juga ya. Sehingga didapat sini aja. Nah, bawahnya aja ya. Maka di sini. Sini kita tulis ya. H-nya berapa ini? Ini kan sama dengan H ini ya. H ini ya. H-nya kita tulis berapa? Ini 10 sama dengan ini HS-nya ini ya. 10 T min 5T kuadrat ditambah HT-nya ini ya. HT-nya ini 5T kuadrat seperti ini. Ini kan habis ini ya. Nah, tinggal ini. Berarti T kan sama dengan 10 dibagi 10. T-nya 1 detik ya. 1 detik. Artinya apa? Ini kedua bola ini bertumbukan setelah 1 detik ya, bertumbukan ya. Nah, kita lihat jawabannya ya. Kedua bola bertumbukan saat bola sepak sudah mencapai salah ya. Ini kedua bola bertumbukan saat bola sepak mencapai titik tertinggi. Kita buktikan ini ya, kita buktikan ya. Titik tertinggi ya, berarti di sini. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Ini berapa ya? Baik. Kita buktikan bola sepak ini ya, kita tulis saja di sini ya. Bola sepak mencapai titik tertinggi. Titik tertinggi ya. Rumusnya pakai apa ini ya? Rumusnya pakai ini ya. Kita tulis saja rumusnya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS untuk GLB ya. Ini kita ganti ini ya. Ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya. Ini kan bola sepaknya kan ini ke atas, berarti ini min ya. Nah, A-nya kita ganti min G, berarti 2G. S-nya kita ganti H. H-nya ya. Di sini kita cek ya, apakah H di sini nanti sama dengan HS di sini ya. Kita cari dulu ya titik tertingginya H-nya ya. Karena titik tertinggi berarti ini kan 0 ini ya. Nah, 0, PT-nya 0 berarti 0 ya. Maka ini 2 pindah ke sini ya. 2 kali G-nya kan ini G-nya kan 10, berarti kan 20 ya. 20H sama dengan V0. V0-nya kan ini 10 kuadrat. Dari sini H-nya bisa dicari ya. H kan sama dengan 100 dibagi 20 sama dengan 5. Titik tertingginya 5 meter ya. Ini kita uji ya dengan HS di sini apakah sama ya. Oke, HS kita tulis di sini ya. HS vertikal ke atas, rumusnya kan tadi ini. HS-nya kan ini. Kita masukkan aja ya. HS 10 kalikan T min 5T kuadrat ya. Nah, T-nya berapa? T-nya kan 1. 10 kali 1 dikurangi 5. Ini kali 1 kuadrat ya. Berarti kan 10 dikurangi ini 5. Nah, 5 meter. Berarti titik tertingginya 5. HS-nya tumbukannya 5. Berarti sama. Artinya apa? Artinya ini kedua bola bertumbukan saat bola sepak mencapai titik tertinggi. Berarti ini betul ya. Kita buktikan ini ya. Kita buktikan 5 sampai dengan 5. Oke ya? Gimana? Ya? Nah, kalau masih bingung ya, bisa tanya-tanya di sini ya. Nah, ini ya, ini nomor WA-nya ini ya. Bisa diskusi di sini ya. Oke? Baik ya. Nah, untuk video ini sampai di sini ya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sampai jumpa.